Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya bekerja dengan file terpisah. Di sini kita akan mengenal file utama, file yang mungkin sudah sering kita gunakan, yakni file .cpp dan .h. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara memisahkan file class dan header. Kemudian kita akan praktek lebih lanjut dengan memisahkan beberapa class ke dalam file-file yang terpisah. Oke, tentang file class dan header. Seperti apa? Kalau file class itu beda dengan file header. Kalau file class umumnya extensionnya itu .cpp. Kalau file header itu .h. Kalau Anda yang pernah belajar Pascal, ya H itu biasa disebut dengan unit atau unit. Nah, kalau di C++ itu namanya file header. Seperti apa bentuknya nanti kita praktek. Yang jelas file CPP ini Anda pasti lebih sering gunakan kalau kita buat sebuah program yang ada ada bagian mainnya itu ekstensinya .cpp. Cuman kalau yang sudah yang lalu-lalu kita kan membuat sebuah project itu jadi satu file aja. Apapun projectnya, apapun programnya itu jadi satu file. Nah, sekarang kita praktek gimana caranya memisah-misahkan class ke dalam file-file yang berbeda. Lalu ada yang namanya file header. Nah, header itu pasangannya dari file CPP. Ini file header ini kalau kita buat class itu nanti cuman deklarasinya aja biasanya. Tapi kalau isinya rutin program isinya, nah itu ada di bagian file CPP. Oke, biar nggak sulit membayangkan, kita langsung praktek saja. Oke, di code blocks saya buat sebuah project baru, namanya misalnya kita biasa pakai console application, kemudian kasih nama misalnya terpisah. Silahkan kasih nama project apa saja sesuka Anda. Oke, sudah jalan. Tes compilernya dulu. Oke, compilernya jalan. Sekarang kita hapus dulu ini. Oke, ini naikin. Oke. Omong-omong soal file header, kalau Anda lihat di sini include IOStream. Nah, ini IOStream ini sebenarnya library bawaan. Nanti kita akan praktek bagaimana menginclude file-file yang sudah kita buat, seperti kita menginclude IOStream ini. Kalau IOStream ini nggak ada, ya programnya bisa nggak jalan. Nah, gimana caranya nanti kita praktek, kita membuat library kita sendiri seperti IOStream ini. Oke, sekarang saya mau buat sebuah program sederhana aja, program yang menghitung luas bidang, yakni bidang persegi panjang dan kotak biasa. Ini pernah dipraktekkan sebelumnya waktu kita belajar dasar-dasar class kalau nggak salah. Oke, kita buat sebuah class terpisah. Caranya gini, di bagian new bisa nih file new, atau atau mau gampang klik new file di sini yang ikonnya di pojok kiri atas, kemudian klik class. Kita membuat kelas baru. Nama kelasnya kotak. Jangan kotak. Ya, kotak deh. Iya, kotak aja nggak apa-apa. Oke, kita ketik nama kelasnya, kelas kotak. Kemudian kotak ini ada beberapa option. Kita bisa pakai destructor, lalu virtual destructor, tapi dalam contoh kali ini nggak perlu. Jadi saya coba buat sebuah program sederhana aja dulu deh. Program ini untuk menghitung luas kotak berdasarkan panjangnya dan lebarnya. Simple aja. Oke, kemudian
Ini dicontreng ya, add path to project, jangan lupa dicontreng. Kemudian ini aslinya nggak dicontreng nih, tapi ini harus dicontreng. Header and implementation file shall be in the same folder. Jadi harus ada di folder yang sama. Di sini saya buat sebuah folder di drive D, CPP, training terpisah. Nah, ini jadi file-file seperti header dan implementationnya yang .cpp nanti akan berada di satu folder ini, folder terpisah. Oke, ini harus dicontreng. Kita bisa sih naruh di tempat lain sebenarnya, nggak ada masalah, tapi untuk contoh kali ini saya tempatkan di satu folder saja. Oke, kemudian guard block ini harus dicontreng. Nanti apa itu guard block nanti saya jelaskan. Oke, nah ini generate implementation file dicontreng. Nah, ini file name, jangan lupa ya, kasih belakangnya .cpp. Kalau dia belum ada, Anda tambahin sendiri .cpp. Terus header include. Nah, ini header, file headernya yang file H ini kasih .h belakangnya dan diapit dengan tanda kutip ganda. Oke, kalau sudah, nah ini nggak apa-apa, biarin aja dicontreng. Yang lain juga ini use relative path nggak apa-apa dicontreng. Kemudian klik create. Nah, si code blocks nanya the new class sudah dibuat, kelas baru sudah dibuat, mau ditambah ke dalam project yang sekarang? Ya, tambahkan saja. Kemudian klik OK. Oke, nah di sini kita buat kita sudah punya dua file baru, yakni kotak.h dan kotak.cpp. Mainnya biarkan saja dulu ya. Oke, kita fokus ke yang kotak.h. Nah, kotak.h ini adalah file header. File header ini adalah isinya file class yang baru kita buat tadi, class kotak. Di sini udah dibikinin, ada public. Ini access specifiernya ada public, protected, private. Silahkan gunakan. Cuman kalau protected dihapus dulu ya, nggak perlu. Nah, ini ada konstruktor. Konstruktor saya hapus saja dulu. Oke, saya rapikan dulu isinya. Kemudian ada public, ada private. Oke, sekarang kita mulai bikin nih. Kita bikin functionnya di bagian ini public. Ini mundurin dulu. Oke, public. Kemudian di sini saya buat sebuah function dulu. Nanti ada function yang lain. Set panjang integer p. Di sini kita bikin declaration void set lebar integer p. Kemudian di bagian private saya buat variabel yang harus dibikin private, yakni panjang dan lebar. Oke, kemudian saya buat sebuah function lagi yang mengembalikan nilai, yakni get luas. Oke, ini cuma declaration aja. Nah, terus implementasi isi dari function ini ditaruh di mana? Nah, ditaruhnya di dalam kotak.cpp. Oke, di bagian kotak.cpp ini kita akan mengetik kode-kode yang diperlukan yang merupakan kelanjutan dari kelas kotak. Kita pernah belajar ya di beberapa pertemuan lalu itu membahas tentang member function yang ada di luar kelas. Nah, caranya sama seperti kita bekerja dengan file terpisah seperti ini. Cara mengetik kodenya sama dengan kita mengetik member-member yang di luar kelas. Karena di sini akan diisi. Nah, di sini nanti akan diisi function member dari kelas kotak ini. Nah, oke, tapi sebelumnya di sini harus diisi dulu include include IOStream. Nah, ini library bawaan C++ yang harus ada. Soalnya ini nanti akan sebab kalau ini nggak ada nanti programnya nggak jalan. Sudah tahu kan IOStream gunanya apa? Pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Oke, jangan lupa
using namespace std standard. Oke. Kemudian, nah sekarang kita hapus dulu ini. Oke, sekarang kita isi member functionnya. Member functionnya void tadi kelasnya namanya kotak. Nah kotak. Kemudian, nah ini gunakan double titik 2 untuk mengakses membernya yang sudah kita buat di file kotak header yang H. Kemudian kita masukkan set panjang. Nah, di sini kita bermain. Nah, integer p udah lancar ya cara membuat function semacam ini. Kemudian isi dengan panjang sama dengan p. Kemudian di bawahnya lagi void kotak karena dia member dari kelas kotak. Kemudian set lebar integer L. Kemudian lebarnya saya isi dengan L. Nah, kemudian kemudian nah ini kita buat function lagi yang mengembalikan nilai sama membernya dari kotak juga, yakni hitung luas. Hitung luasnya belum saya buat. Nah, makanya harus dibuat dulu. Udah get luas. Integer kotak. Nah, get luas. Nah, get luas return panjang kali lebar. Kita gunakan encapsulation di sini. Oke, kayaknya udah jadi. Oke. Kita lihat dari awal, kita lihat dari sini kotak H. Sini ada, nah ini. Oke, saya jelaskan dulu di bagian sini. Ini apa ini? Yang di atas ini baris 1 dan 2, kemudian di baris 15. Apa ini? Ada if and def, ada define, ada end diff. Jadi ini namanya apa ya istilahnya? Directive. Jadi if and def ini artinya if not define. Ini adalah directive. Sama kayak define ini. Ini adalah directive untuk menandakan bahwa ya kotak H ini akan diikutsertakan akan bisa diakses ke kotak.cpp ini. Makanya di sini juga ada include kotak.h, artinya untuk memproses kotak CPP ini dia memerlukan file kotak.h. Kotak.h ini filenya. Nah, ini. Jadi kotak H dan kotak CPP ini adalah satu kesatuan. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak bisa jalan. Nah, kembali kepada sini, if not define. If not define ini apa ya? Secara teknis dia itu sama dengan hampir mirip sama define sih, cuma dia mengikut sertakan bahwa kotak H ini ke dalam kotak CPP. Kemudian ada end if. Nah, end if ini pasangannya dari if not define. If not define kotak H. Ini namanya directive. Jadi bahasa gampangnya gini deh, if not define ini kalau misalnya kotak H ini tidak diikut sertakan, maka ikut sertakan kotak H ini. Jadi kotak H ini bisa diakses oleh kotak.cpp. Ya, kira-kira begitulah. Oke, ini udah jadi kelasnya, kelas kotak. Ini declarationnya. Jadi di bagian header isinya ini declaration saja, kemudian ada declaration variable juga. Ini declaration function, ini declaration variable. Kemudian kotak CPP. Nah, ini baru implementasinya, implementasi dari function-function yang sudah dideklarasikan di file header kotak H. Nah, sini saya yakin Anda udah familiar cara membaca kode seperti ini. Gampang ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik ke main.cpp. Di main.cpp, nah main.cpp ini kita ikut sertakan file yang diperlukan, yakni kotak.h. Sama seperti include iostream ini. Kalau include iostream itu mengikut sertakan library bawaan dari C++. Nah, kalau di sini kita include filenya, yakni kotak.h. Nah, ini udah ada nih, udah kedetek. Kotak.h diapit dengan double tanda petik.
Jadi itu sebab, jadi kenapa file kotak H dan kotak CPP tadi waktu saya bikin class itu dimasukkan jadi satu folder ya, karena biar langsung ketemu. Jadi saat di include kotak H ini langsung ketemu waktu saya jadi dia akan langsung nemu file kotak H karena ada di dalam satu folder itu. Oke. Kemudian nah di sini kita main seperti biasa, kita buat file integer luas untuk menampung luas kotaknya. Kemudian kita bikin objeknya dari class kotak, misalnya box misalnya. Kemudian seperti biasa boxnya kita akses isinya, ada set panjang, set lebar, set panjang dulu. Set panjangnya berapa? Panjangnya misalnya 20. Kemudian box set lebar isinya 10. Kemudian luas sama dengan box get luas. Nah, baru kita tampilkan isinya. Luas adalah luas. Return 0. Oke, coba kita build and run, jalan nggak programnya? Oh, ada yang kurang. Ya, titik komanya kurang. Oke, kemudian kita build and run lagi. Jalan deh programnya. Luas sama dengan 200. Karena 20 kali 10 sama dengan 200. Gimana? Gampang? Pasti gampang. Perhatikan di sini. Ini gampang, ini sama seperti yang sudah pernah kita buat programnya sebelumnya. Kita ngitung panjang dan lebar, kemudian luasnya berapa bisa diketahui. Ya, gampang ya programnya. Jadi ini contoh sederhana untuk memisahkan class dan header ke dalam file yang berbeda-beda. Di sini ada main. Jadi kita bekerja dengan 3 file. Pertama main.cpp, ya ini main ini tempat kita menjalankan programnya. Kemudian kotak H, nah ini header, file headernya, ini isinya class kotak, kemudian deklarasi function dan variabel yang akan kita jalankan. Kemudian function dan functionnya, nah ini mulai dijalankan di sini di bagian kotak.cpp. Oke, gampang ya. Mau screenshot dulu silakan. Anda pause videonya, kemudian screenshot. Oke, sudah. Lanjut, kode selanjutnya Anda pause, kemudian screenshot. Sudah? Oke, yang kotak.cpp silakan Anda mau pause dulu, kemudian screenshot. Sudah? Oke, kalau sudah mantap. Gimana? Gampang ya kali ini? Gampang sekali. Oke, kita sudah bahas tadi file class dan header. Kemudian kita memisahkan file class dan header. Oke, ini sudah. Kemudian ini juga sudah. Nah, sekarang kita buat multiple class terpisah. Jadi kita buat sebuah program yang ada beberapa class. Saya mau contohkan dengan class turunan. Kemudian kita pisah-pisahkan kelasnya dan headernya. Oke, kita kembali ke code blocks. Oke, saya buat sebuah project namanya bidang. Oke, kemudian klik finish. Oke, main CPP kalau di run. Oke, jalan. Oke, saya hapus dulu sini. Oke, saya mau buat sebuah program. Dia punya kelas utama, kemudian dia punya 2 kelas turunan. Sebenarnya mirip metodenya sama kayak tadi, cuma sini saya contohkan aja biar Anda nggak penasaran. Kita buat sebuah kelas baru namanya
bentuk. Oke, kemudian ini nggak usah, ini juga enggak. Ini bentuk H, oke udah bener. Ini juga udah. Oke, kita create. Yes, dan oke. Nah, kita sudah buat sebuah kelas baru namanya bentuk CPP dan bentuk H. Nah, bentuk H ini kita hapus dulu di sini isinya. Rapihkan dulu sedikit. Oke, ini direktifnya langsung ke bentuk, langsung ada. Oke, saya sudah buat. Sekarang ada class namanya bentuk. Di dalamnya ada member yang protected, member variable, panjang, lebar, dan hasil. Sedangkan bentuk CPP-nya ini dikosongkan pun nggak apa-apa sebenarnya. Oke, seperti ini. Jadi kenapa saya kosongkan? Ya karena nanti yang bekerja adalah turunan-turunannya. Kayaknya Anda pernah bikin ya seperti ini ya. Pernah saya bikin program seperti ini di beberapa pertemuan lalu. Oke, kita bikin kelas baru lagi deh. Kelas namanya apa ya enaknya? Persegi panjang aja deh. Persegi panjang. Persegi. Kan keyboard saya udah mulai aneh. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, ini benar, ini udah benar. Kemudian create. Yes, dan oke. Nah, kita buat kelas baru namanya persegi panjang. Seperti biasa, jadi ada satu file header dan file programnya. Oke, kelas persegi panjang. Oke, sudah jadi. Nah, ini saya masukkan di sini include bentuk H. Kenapa saya masukkan include bentuk H? Karena gini, persegi panjang ini adalah kelas turunan dari kelas bentuk. Makanya file bentuk H ini headernya, file header dari kelas bentuk ini harus di include atau diikut sertakan. Sebab kalau enggak, ya nanti persegi panjangnya jadi nggak jalan. Oke, kemudian di dalamnya di kelas persegi panjang ini ada member, ada member hitung luas, ini function, kemudian member set panjang dan set lebar, function juga. Kemudian di persegi panjangnya, nah ini mulai kita utak-atik nih di sini nih, kita isi. Oke, nah ini adalah implementasi dari persegi panjang yang headernya. Nah ini ada sini sama ya, member hitung luas, set panjang dan set lebar. Di sini ada member juga, hitung luas, set panjang dan set lebar. Jadi dia ini adalah member dari kelas persegi panjang. Dan seperti biasa harus di-include persegi panjang.h-nya. Ya kalau enggak nanti nggak jalan persegi panjangnya. Jadi nah ini persegi panjang di bagian H harus menginclude kelas utamanya, bentuk H di sini. Nah, sedangkan persegi panjang.cpp dia harus menginclude library-nya atau header dari persegi panjang.h. Nah, ini file yang ini ya. Oke. Kemudian kita buat class baru lagi. Class baru lagi namanya apa ya? Persegi panjang udah. Terus kita bikin apa ya namanya? Enaknya. Kotak aja deh. Kotak. Kemudian ini nggak usah, ini udah bener. Oke, ada extensionnya, pastikan cpp dan .h. Kemudian create, yes dan oke. Oke, di sini ada dua file baru nih, kotak H dan kotak cpp. Seperti biasa kita isi filenya. Oke, kotak H dan persegi panjang H, perhatikan headernya sama nih. Sama ada if not define juga, sama-sama ada if not define, terus ada define, kemudian include bentuk H. Nah, si kotak H ini harus menginclude bentuk H, yakni kelas utamanya, header dari kelas utamanya.
Karena kotak H ini adalah kelas turunan dari kelas bentuk. Nah, seperti di sini. Kelas kotak ini adalah turunan dari bentuk. Oke, kemudian di bagian kotak, nah ini ada ini ya, functionnya juga, ada member-member functionnya yang diperlukan. Ini cuma dideklarasikan saja. Kemudian di sini ada kotak CPP. Nah, ini tinggal kita isi. Oke, sudah diisi. Nah, ini baru implementasi dari kotak H. Ini deklarasi. Ini adalah isinya. Jadi hitung luas ini adalah member dari kelas kotak. Seperti juga set panjang dan set lebar. Gimana? Gampang ya baca kodenya? Saya yakin sudah fasih, sudah gampang, sudah lancar. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana kita bekerja dengan multiple files. Oke, sekarang di bagian main CPP. Main CPP-nya kita ubah. Oke, kita punya dua kelas turunan, yakni persegi panjang CPP dan kotak.cpp. Di mana kedua kelas ini, kelas turunan ini adalah keturunan dari bentuk.cpp. Bentuk CPP kosong, nggak ada isinya, karena dia cuma mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan saja. Ini contoh aja ya. Oke, sekarang saya buat sebuah class, sebuah objek baru dari persegi panjang yang merupakan keturunan persegi panjang PP. Kemudian PP set panjangnya misalnya 8, kemudian set lebarnya misalnya 4. 4. Oke. Kemudian kita tampilkan isinya. Out. PP hitung luas. Oke. Kemudian di bawahnya saya buat objek baru dari kelas kotak yang merupakan keturunan dari bentuk kakak, namanya kakak. Kemudian set panjangnya misalnya 5, kemudian set lebar sama dengan 5 juga. Kemudian nah, tampilkan hasilnya, copy paste saja dari sini. Luas kotak kakak hitung luas. Oke, nah sekarang coba kita build and run. Oh, ada yang kurang. Apa ini? Error, persegi panjang was not declared. Kenapa? Nah, saya sengaja bikin kesalahan di sini supaya Anda lebih teliti. Sebab kesalahan ini bakal terjadi nanti kalau seandainya Anda mulai coba-coba atau utak-atik kodenya. Oke, kita lihat sini. Error, persegi panjang was not declared in this scope. Jadi kelas persegi panjang ini tidak dideklarasikan, tidak dikenal, tidak ada pengumuman. Kalau kata orang Jawa bilang tidak ada woro-woro. Oke, sekarang kita harus umumkan. Caranya gimana? Di bagian headernya sama seperti contoh yang sebelumnya tadi, kita harus masukkan, kita harus include apa saja header class yang diperlukan, yang mau diakses. Di sini kita punya 3 header bentuk, kemudian persegi panjang dan kotak. Ini harus di-include semua di sini. Caranya sama seperti sebelumnya, include nama filenya yakni bentuk .h. Kemudian include persegi panjang H. Kemudian include kotak H. Sehingga kalau kita build and run, programnya jalan. Gitu caranya.
Nah, luas persegi panjang 32, luas kotak 25. Ya, programnya jalan. Oke. Oke, ini sama seperti sebelumnya, cuma bedanya kita bekerja dengan banyak kelas, yang lebih dari satu kelas. Di sini saya punya 3 kelas, satu kelas utama dan 2 kelas turunan. Kelas utama yakni bentuk, kelas turunannya persegi panjang dan kotak. Masing-masing kelas ini punya file header dan punya file utamanya, file implementasinya. Di sini bentuk CPP kosong implementasinya karena nggak ada yang perlu diimplementasikan, karena cuman ya lihat isinya cuma gini doang kok, cuma deklarasi variabel. Kemudian persegi panjang, ada persegi panjang dan kotak. Nah, persegi panjang ini ya merupakan turunan dari kelas bentuk. Begitu juga kotak, keturunan dari kelas bentuk. Meskipun mereka keturunan, sama-sama keturunan dari bentuk, mereka harus di-include. Persegi panjang dan kotak ini harus tetap di-include. Jangan mentang-mentang dia keturunan, mentang-mentang si persegi panjang dan kotak ini keturunan dari bentuk, ini mereka nggak dimasukkan. Coba kalau kita hapus deh nih, hapus, kemudian kita build and run, ya nggak jalan. Kebanyakan kalau yang programmer pemula mikir kalau saya sudah include kelas utamanya, maka nggak perlu include kelas turunan. Justru harus di-include juga kelas turunannya. Jangan mentang-mentang ibaratnya lu udah dapet bapaknya, anaknya lu mau dapet juga, ya nggak bisa seperti itu. Semuanya harus di-include, diumumkan. Gitulah kira-kira istilahnya. Sehingga kalau di build and run ya programnya berjalan. Gimana, paham? Pasti paham, gampang ini. Kalau udah biasa bekerja dengan class, ya Anda pasti paham dalam materi kali ini. Ini cuman sekedar mencontohkan bagaimana kita bekerja dengan multiple file atau file-file terpisah dari class dan headernya. Oke, kalau Anda mau screenshot silahkan. Nih saya main CPP saya tampilkan, kemudian Anda pause, kemudian Anda screenshot. Silahkan. Sudah? Oke, bentuknya sekarang silahkan Anda pause dan screenshot. Sudah? Oke, yang bentuk CPP-nya juga silakan Anda pause dan screenshot. Oke, sudah. Persegi panjangnya juga silakan pause, screenshot. Udah? Oke, kemudian bagian persegi panjang CPP silakan. Sudah? Oke, kotak.h silakan di pause. Oke, sudah screenshot. Nah, terakhir kotak.cpp silakan pause. Sudah? Oke, kalau sudah, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas yang namanya bekerja dengan file terpisah. Tadi kita bahas mengenai file class dan header itu seperti apa, kemudian kita pisahkan file class dan header dalam satu program, kemudian kita buat sebuah program dengan beberapa class yang kita pisah-pisah. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau saya sampaikan, lupa tadi. Keuntungannya apa sih kita kerja dengan file terpisah seperti ini? Oke, jadi keuntungannya gini. Kalau Anda bekerja sebagai programmer, kemudian Anda diminta untuk mengerjakan sebuah program yang sangat besar dan sangat kompleks, ya saya yakin nggak akan bekerja sendirian. Anda bisa dibantu oleh programmer-programmer lain, rekan-rekan kerja Anda yang lain yang bekerja sebagai programmer juga. Nah, dengan memisah-misahkan kelas seperti ini ibaratnya kita bisa bagi-bagi tugas nanti. Kita bisa bagi-bagi tugas. Misalnya Anda bikin kelas persegi panjang aja. Anda fokus kerja membuat sebuah kelas yang banyak, yang cukup rumit isinya. Sementara teman Anda yang lain mengerjakan kelas yang lain, yang kotak, yang mungkin isinya sangat kompleks. Nah, dengan membagi-bagi file seperti ini, membagi-bagi class dalam beberapa file, ini sangat menguntungkan dalam mengerjakan sebuah project yang rumit. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas, ya itu salah satu untungnya, salah satu keuntungan dari memisah-misah file, memisah-misah class ke dalam beberapa file. Terus ada keuntungan lain lagi, kalau misalnya ada perbaikan. Misalnya ini programnya udah jadi semua nih ya, ini satu programnya udah jadi, tapi ternyata ada perubahan di sisi code
di sisi kotak CPP. Waduh, ada perubahan nih di sisi kotak CPP. Mungkin tampilannya ada yang kurang bagus atau apa. Oke, file kotak CPP ini kita compile ulang. Terus kita update programnya. Nah, kalau program diupdate, yang diupdate itu cuma file hasil compile dari kotak CPP ini aja. Sedangkan kotak H mungkin nggak perlu. Terus apalagi persegi panjang, terus bentuk ini nggak perlu. Karena cuma ada sedikit perbaikan aja di sini misalnya. Yaitu ibaratnya patch atau update. Jadi kalau file terpisah-pisah seperti ini, seandainya ada update, jadi nggak perlu semua programnya itu yang diupdate. Cukup bagian-bagian tertentunya saja, yaitu sangat menguntungkan dan itu sangat memudahkan. Yaitu salah satu keuntungannya lagi dari menggunakan kelas terpisah atau separate class. Gimana, paham? Pasti paham dong. Kalau Anda sudah mengikuti pertemuan dari awal sampai sekarang, saya yakin Anda paham. Apalagi kalau Anda sering latihan sendiri. Oke, sekarang Anda silakan eksperimen, silakan Anda coding, Anda silakan latihan sendiri, bikin sebuah program apa aja, kemudian Anda pisahkan kelas-kelasnya seperti ini. Jangan lupa ya, perhatikan bagian header. Nah, bagian headernya, nah ini kayak ini nih yang include, if not define, terus ya ini include. Terus juga di sini end if-nya, jangan lupa. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang bekerja dengan beberapa file terpisah. Kita sudah bahas mengenai file class dan header. Kemudian kita pisahkan file-file class dan headernya. Kemudian kita praktek membuat sebuah program dengan beberapa class yang kita pisah-pisah ke dalam beberapa file class. Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.